Kembali lagi bersama podcast saya BKFM. Di sini saya kedatangan tamu yang namanya Kak Fatma. Gimana kabarnya hari ini? Kabar saya baik, Kak. Tapi kelihatannya wajah Kak Fatma ini murung sekali begitu. Adakah yang ingin dibicarakan? Iya, Kak. Saya ingin berkonsultasi dengan Kakak. Ya silakan, nanti kita bisa bicarakan. Tapi saya takut, Kak, kalau masalah saya diketahui banyak orang. Kak Fatma tidak perlu khawatir ya, karena yang namanya di BK itu ada namanya kode-kode etik. Yang salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan di sini hanya yang mengetahui itu kita berdua saja. Seperti itu. Ya syukurlah kalau gitu, Kak. Saya harap ada titik temu dalam masalah ini dan teratasi dengan baik. Ya mudah-mudahan dapat teratasi. Kalau begitu, bisakah menceritakan lebih jelas? Kakak ingin mendengarnya. Gini, Kak, saya kayaknya kejebak sama masalah yang ngebingungin saya gitu. Mengapa bisa begitu? Gini, Kak. Bisakah Fatma menceritakan lebih jelas lagi? Iya, Kak, jadi gini. Saya kan baru lulus di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Tapi Coba ceritakan lebih jelas lagi, perlahan-lahan aja biar kakak ini lebih bisa memahami. jadi gini, Kak, kan saya masuk ke Fakultas Keguruan ini nih bukan keinginan saya, tapi keinginan orang tua saya. Sebenarnya saya mau masuk ke jurusan manajemen. Nah, tapi orang tua saya maksa. Jadi saya ngerasa agak takut orang tua saya kecewa. Jadi saya bingung juga. Memang berada di posisi Kak Fatma sekarang ini, kakak lihat itu cukup sulit ya. Dan kakak juga bisa merasakan dan juga memahami apa yang sedang dialami Kak Fatma sekarang. Bisakah Kak Fatma menjelaskan lebih jelas lagi kenapa Kak Fatma itu bisa berpikiran tidak mampu menjalani di perkuliahan nantinya? Iya, Kak, jadi kan jurusannya nggak sesuai sama keinginan saya. Jadi saya takut kalau misalkan ada tugas-tugas dari dosen gitu ya, tapi saya nggak mampu ngerjainnya. Dan saya takut bicara juga di depan kelas. Seperti itu ya. Bisakah Kak Fatma menceritakan kenapa Kak Fatma ini tidak pede begitu? Sebenarnya saya takut, Kak. Di satu sisi saya nggak tahu pengetahuan tentang keguruan kan, tapi di sisi lain juga saya tertekan sama posisi ini yang salah pilih jurusan ini. Sebenarnya Kak Fatma itu bisa saja menyukai pelajaran atau ilmu keguruan. Yang penting Kak Fatma itu menekuni. Akan tetapi di sini di sisi lain mungkin Kak Fatma ini kecewa ya. Iya, Kak, jadi seolah-olah saya nggak mau belajar, nggak serius sama belajarnya, karena saya nggak mau di jurusan ini gitu. Tapi saya takut kalau orang tua saya kecewa. Itu, Kak. Itu berarti Kak Fatma kesulitan dalam memilih jurusan dikarenakan ada dua pendapat ya. Pertama pendapat Kak Fatma sendiri, yang kedua pendapat tentang orang tua Kak Fatma. Iya gitu, Kak, benar. Bagus, berarti Kak Fatma bisa memahami masalah yang dialami diri Kak Fatma sendiri. Mungkin situasi kayak gini tuh nggak bisa saya ubah, Kak. Saya juga nggak enak sama orang tua saya, soalnya udah ngerawat saya dari kecil sampai sekarang. Jadi saya nggak bisa juga terus-terusan kayak malas belajar, malas kuliah kayak gitu. Saya kan udah dewasa, jadi saya udah punya pilihannya sendiri untuk lebih baik ke depannya. Bagus, saya yakin Kak Fatma ini bisa menentukan pilihannya dengan bijak dan benar. Iya, Kak, saya paham. Kita sudah berbicara banyak, bisakah Kak Fatma menyimpulkan tentang pertemuan hari ini? Jadi saya harus menemuin pilihan saya sendiri, Pak. Saya kan udah dewasa. Saya harus bisa pilih pilihan saya sendiri. Tapi saya lebih memilih pendapat dan kebijakan orang tua saya, Pak, untuk terus ke jurusan keguruan karena saya ingin berbakti kepada orang tua saya dan saya tidak ingin mengecewakan mereka.
Rupanya Kak Fatma sudah paham tentang cara apa yang harus dilakukan Kak Fatma. Saya yakin Kak Fatma pasti bisa, asalkan Kak Fatma harus belajar menekuni tentang jurusan apa yang Kak Fatma pilih. Setelah kita berbincang-bincang tentang permasalahan Kak Fatma, perasaan apa yang dirasakan Kak Fatma sekarang ini? Alhamdulillah Kak, jadi kebingungan saya udah berkurang. Jadi saya udah ngerasa lega sekarang. Gitu Kak. Terima kasih juga untuk Kak Fatma yang sudah menyempatkan waktunya datang ke podcast BKFM. Mungkin lain kali kita bisa bertemu kembali. Baiklah Kak, kalau misalkan saya ada masalah lagi, saya cerita ke Kakak lagi ya, boleh? Boleh, dengan senang hati, tinggal datang aja ke BKFM. Jadi kesimpulan dari permasalahan Kak Fatma ini, Kak Fatma itu kebingungan dikarenakan ada dua pendapat ya. Pertama, pendapatnya Kak Fatma sendiri tentang pemilihan jurusan dan juga pendapat tentang orang tuanya. Akhirnya Kak Fatma di sini bisa memilih jurusan yang cocok, kurang lebihnya seperti itu. Sampai berjumpa lagi dalam podcast saya selanjutnya. Terima kasih.